Pernahkah Anda merasa sudah mencoba semua strategi penjualan, tapi angka penjualan tetap stagnan? Atau mungkin Anda bingung cara terbaik untuk memasarkan produk di tengah gempuran tren digital yang cepat berubah? Jika ya, Anda berada di tempat yang tepat. Selamat datang di Obrolan Sales. Kopi bareng sambil ngeles. Podcast yang akan membongkar tuntas rahasia dan taktik jitu dalam dunia sales dan marketing modern. Saya Sawal dan host 2. Kopi. Episode kali ini kita akan membahas perjalanan seorang salesman. Tetap bersama kami, karena setelah episode ini Anda akan tahu persis bagaimana perjalanan seorang salesman sejati. Pada kesempatan ini telah hadir narasumber pertama kita, ada Pak Sugiarto atau biasa disapa Mas Inyong. Halo Mas Inyong, sehat Mas Inyong? Alhamdulillah. Kemudian narasumber kedua yaitu Pak Budi Agung. Selamat datang Pak Budi Agung, sehat selalu Pak Budi. Tetap jaga kesehatan walaupun sudah tua. Ya, mungkin untuk mengawali podcast malam ini kita ngobrol-ngobrol santai aja sambil ngopi, karena tema kita yaitu obrolan sales. Obrolan sales yaitu ngopi bareng sambil ngeles. Yang ngelesnya apapun boleh ya, selama itu tidak menyinggung perasaan orang lain, selama itu tidak mencela orang lain, kita boleh ngomong apa aja ya. Silakan utarakan ide-ide ya kan, keluh kesah atau apapun itu, yang penting mengenai dunia sales. Mungkin untuk awalan saya menanyakan yang selalu saya tanyakan. Sudah berkeluarga Pak Inyong? Alhamdulillah sudah Pak. Oh sudah. Sudah. 1, 2. Anak alhamdulillah ada 2. Anak 2, oke. Istri 1 tapi ya. 1. Kalau Pak Budi gimana Pak Budi? Iya. Kalau Pak Budi pasti udah lah, karena mukanya kan udah muka mau expired atau apa dia? Belum lah. Oh, belum. Tapi nggak ada ya. Salesman tuh expired nggak ada. Nggak ada. Salesman expired nggak ada. Udah anak berapa Pak Budi? Anak 2. Udah punya cucu? Oh, belum. Belum. Baru sekolah. Oh, baru sekolah. Iya. Luar biasa ya. Mantap, mantap, mantap dah. Relax aja, relax. Kita nggak usah kepikiran yang macam-macam. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Emang kita kalau dunia sales itu emang ya ada sebutannya. Ya, sales itu emang unik. Karena kita itu nggak bisa memastikan suatu hari besok itu kita nggak bisa memastikan. Tapi kita bisa estimasi untuk sekian. Tapi untuk hasil ya Tuhan yang Menentukan, betul. gitu aja. Muslim ya? Iya Muslim. Muslim, oke. Untuk Bang Inyong nih, kalau kesahnya gimana? Oh. Ya kalau kesahnya sebagai sales ya. Kalau kesahnya ya sebenarnya sih ya wajar sih. Manusiawi lah ya kalau Ya. kesah itu. Tapi ya balik lagi. Kita kalau kebanyakan ngeluh nggak bakalan nyampe sini, Pak. Tapi muka-mukanya emang begini ya sales ya? Wah, kalau muka putih mah nggak cocok jadi sales, Pak. Ya bener sih. Orang makanannya setiap hari aspal sama debu, Iya ya. Sales ganteng jarang ya? nggak ada, Pak. Oh iya. Tapi sorry, ini orang Jawa atau apa nih? Asli Jawa. Asli mah Jawa. Jawa. Oh. Tapi sebenarnya kata Inyong saya itu juga nggak tahu, Pak. Iya. Kenapa itu? Dipanggil Inyong itu Ah. kan, Pak Inyong. Lah saya juga heran anak-anak itu pada ngomongin Inyong, padahal saya kayak ngapak nggak bisa. Oh. Mungkin kalau orang ngapak itu Inyong Iya, itu saya gitu. Padahal kan, mah ya. saya itu asli Purwodadi, Grobogan, Purwodadi Jawa Timur belum ya? Jawa Tengah, Pak. Masih Jawa Tengah ya? Perbatasan Demak. Iya, harusnya nggak ngapak ya Pak Budi ya? Iya jauh kayaknya. Kalau Pak Budi tapi Jawa juga Pak Budi? Jawa. Jawa juga. Jawa paling tengah. Tapi itu trik saya, Pak. Maksudnya? Biar gampang. Oh, Dikenal biar toko cepet akrab lah ya? Iya, kan kasarnya Pak Budi, kan kasarnya kaku, Pak. Iya, benar-benar. Kalau Nyong gitu. Weh Nyong, kan Iya sih. Pak. Benar-benar sih.
Pak Budi asal mana? Asal Jogja. Oh, Iya. Jogja pantesan beda sopannya. cara ngomongnya pun beda. Beda. Halus banget tapi luar biasa loh. Ini kan tema kita tuh perjalanan seorang salesman. Dan- Kenapa kita angkat perjalanan seorang salesman sejati? Karena kedua sales ini udah kurang lebih hampir 10 tahun Ada. menggeluti dunia persalesan ya Pak ya. Iya. Ada. Kalau Pak Inyong berapa tahun? Saya Dari awal pertama mula masuk terjun aja. masuk terjun itu di tahun 2013, Pak. 2013 sekarang 2025. Wih, udah 12 tahun. 12-an ya. Tak terasa ya. Luar Pak biasa. Terasa, Budi Pak. berapa tahun? Ya kurang lebih dari 2009. Wow. 2009. Ya kurang lebih 16 tahun. Berarti lebih senior Bapak ini. Lebih senior ya. Tapi Guru ya, kita ini. maksudnya tuh dulu di dunia sepatu, sekarang dunia sembako. Dulu pernah sebelum sales di pabrik. Bukan sales sepatu. Sales juga. Iya. Sepatu emang ada salesnya? Ada. Bukannya kita tinggal beli ke toko, Ya, ada orang jual ya? Iya, jadi sales itu kan sepatu juga ada salesnya. Ya gimana kita mau setor ke toko olahraga, kalau Mm-mm. kalau itu nggak ada salesnya ya suatu brand tuh masuk toko gimana caranya? Atau Oke. tetap aja termorder. Berarti tetap bukan aja. dari perusahaannya langsung Bukan. calling ke ini ya. Berarti Buk- ada. bukan yang punya toko nyari sendiri ke Tanah Abang atau mana gitu, bukan ya? Bukan. Oh, ada Tetap salesnya. aja tetap ada salesnya. Nah, ini ilmu baru nih. Ternyata nggak semua produk ini ya. Iya, Ternyata nggak cuma makanan doang yang disalesin. betul. Berarti Banyak. emang tombak pertama dalam Ujung tombak ya. dunia perdagangan itu sales. Iya, iya. Oke, luar biasa nih Iya. perbincangan. Kita kulik-kulik lagi pengalaman dari saudara-saudara Mas Inyong ini sama Pak Budi yang luar biasa, hampir 15 tahun udah menggeluti dunia sales. Tapi perjalanan ini memang cukup panjang. Dulu sebelum jadi sales pernah kerja di pabrik, pernah sales sepatu. Pak Inyong pernah kerja, Pak Inyong sebelumnya? Keluar masuk pabrik sering. Pernah, tapi di Tangerang. Tangerang. Oh, di Tangerang. Tapi paling lama berarti di dunia persalesan. Iya. Bedanya apa sih? Wah, jauh, Mbak. Itu mah kalau kata orang itu gimana ya? Emang pertama kali itu ya, ini perjalanan saya ya. Betul. Nggak apa-apa. Sharing-sharing. Wah, kalau jadi sales tadinya mau nangis tuh tadinya, Mbak. Awal mula jadi sales itu. Pertama apa nih? Sales apa nih? Saya dulu pakai bronjong, Pak. Motoris. Motoris, Pak. Motoris. Oh. Kalau kena hujan, saddlebagnya itu penuh, barangnya kardusnya pada lepek, hancur, waduh. Terus Mau ke toko aja tuh Pak saya, Pak. Gemeteran awal mula jadi sales itu, Pak. Takut atau malu nih? Ya mental, Pak. Mental ya? Mental, Pak. Hmm. Mau nawarin aja itu kayak plong-plong, masih inget nggak pertama kali jadi sales, pertama kali ke toko itu gimana? Walah, yang itu Mbak, panas Oh. dingin. Pertama kali permisi atau gimana gitu? Walah, ngomong pelan salah. Ngomong pelan kita kata-katanya pelan kayak nggak punya mulut. Kenceng ngomongnya nggak punya sopan santun. Itu Pak. Yang pertama kali kena mental langsung itu Pak. Masih inget nggak? Pertama kali ke situ dengan tekad apa nih? Saya pokoknya harus bisa nih gitu. Ya, tekad saya tuh gini Pak. Saya sebenarnya kan nggak nyangka nyampe sepanjang gini ya perjalanan jadi sales ya. Hampir Orang 13 itu lah. boleh tanya siapa aja. Misalkan orang baru lulus sekolah, kamu mau ikut kerja saya nggak? Maunya doang tapi Mbak. Tapi bakal belum dijelasin, mau nggak jadi sales. Pasti orang tuh ngedon Mbak. Apalagi kayak saya ini dulu pas kebetulan areanya deket kontrakan saya Pak. Area cover. Oh. Oh. Jadi kalau mau nawarin ke toko itu sambil celingak-celinguk malu Pak. Oh, takut ketemu tetangga. Iya. Bawa barang, Oh. jualan. Jauh-jauh dari Jawa cuma bawa bronjong. Kalau bawa bronjong mah di kampung juga ngarit sambil itu pakai ternak bisa Pak. Oh, karena image sales itu emang ya tanda kutip Iya. kadang
adu gengsi juga Pak Budi ya. Bener nggak Iya, Pak Budi nih? betul. Yang tapi jiwa kita kalau emang udah sales sih harusnya nggak usah malu lah. Tapi buktinya Bang Inyong malah bertahan di sales. Kan itu kan awal mula Pak. Iya sih bener bener. Semua mungkin ngalamin sih. Pas kejadiannya pas juga sama lah gitu Pak. Hari pertama pas hujan gede Pak. Ah, Itu bolah Pak. dapat berapa itu pertama kali? Dari kita setar jam setengah 9 Pak. 9 pagi pagi. Iya, Ah. nyampe jam 1 siang Pak. Belum dapat konsumen Pak, baru laku 1 pak doang Pak. Saya itu gimana Pak ya? Antara malu, Ngedon. ngedon, katanya gaji di perusahaan UMR, tapi kok baru laku 1 box. Ini nyampe kantor ntar diomelin bos enggak ini? Serius Pak, mikir lagi saya Pak. Iya. Kalau saya nyampe sini, ntar yang di rumah itu ngarepin saya Pak. Iya iya. Iya. Ujung-ujungnya ya demi yang di rumah Pak. Betul betul. Tapi dukung ya. Alhamdulillah Pak. Pak Budi dukung nggak keluarga? Kalau keluarga ya pasti dukung. Dukung ya. Ya karena kan kita kan kerja kan kayak tadi Bang bilang tadi kan ada yang di balik belakang kita tuh ada yang nunggu. Tepatnya sebagai kepala keluarga ya pasti dukung. Tapi kalau saya mau cerita jelas tuh kata tadi Bang Nyong, kita dulu kan bukan basicnya sebenarnya. Iya iya bener iya kan? betul betul. Nah dulu kita di sekolah tuh nggak ada kan Betul. apa kita tuh sales Enggak, nggak ada. enggak ada Pak. Nggak ada, emang Pak. nggak ada. Tuh jurusan itu ya Hmm. teknik, Ya. akuntansi, perkantoran. Jurusan Itu sales bener. kayaknya nggak ada. Dulu ya. kan pernah ditanya waktu sekolah sama Pak Guru. Ah, Besok gede jadi apa? Tentara. pilot. Jadi pilot. Pasti, Pak. Iya Nggak benar. ada. Apalagi Kamu jadi dokter. sales. Nggak ada kata-kata itu nggak ada. Belum pernah denger Pak. Iya. Belum pernah denger. Iya 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 iya. Iya. Nah, terus apa? Sales ya kata di Bang Inyong tadi. Pertama kali sales itu kan kita kan dulu basicnya kan pabrik. Hmm. Nah, waktu pertama kali sales itu kalau saya dulu pengalaman saya apa yang mau saya omongkan waktu mau ke toko, Hmm. apa yang bahan yang mau saya sampaikan di saat kita ketemu kayak Bang Inyong tadi, ya kita seolah kayak orang plonga-plongo, ngah-ngoh lah ya, gitu kan. Karena apa? Kita main dulu memang belum basicnya ya. Jadi kan ya kita apa sih yang mau kita tawarkan, bahan apa yang mau kita sampaikan dulu sebagai awal sebuah percakapan dengan pihak toko. Konsumen ya. Ya, Apalagi kalau sebagai motoris itu barangnya itu yang barang-barang bener-bener slow Pak. bener. Apalagi yang kalau saya barang-barang baru. iya, apalagi kalau orang Sunda itu ya maaf ngomong orang Sunda ya. Oh, nggak apa-apa. Kalau udah ngomong mual waka Iya, ceng, iya. alah Pak ampun, Iya. nolongso. Ternyata Oke. susah ngelobinya Tapi- ya. Tapi dengan kita rutin, saya inget tuh sama guru besar saya tuh Pak. Ah. Boleh disebut gak Pak? Ya boleh nggak apa-apa. Pak Mail itu Pak. Pak Mail Heeh. itu sales juga teman. Sales yang ngerekrut saya ke sini, yang ngerangkul Pak. Oh, yang Sampai ngajakin sekarang ke itu perusahaan juga- yang sekarang. Saya sering kontak sama dia Pak. Tenang aja, lu datang ke toko nggak usah ngelakuin barang, yang penting lu datang aja. Ini bawa barang, udah kayak robot aja lu pura-pura budek. Wah, nenteng kayak gini Pak. Kalau nggak itu ya pinter-pinter kita aja. Terus kita potong, tawarin gini Pak. Walaupun kita mulutnya susah mangap, yang penting bawa barang. Ntar orang tuh mikir milih-milih Pak. Iya sih benar sih. Mau ngomong mual waka, pura-pura beli rokok ngeteng Pak. Kalau di Kronjo bukan mualaka, orang gati. Laka. Laka duite. Iya, laka Nah, duite, tuh. orang anak Nah, duite. ngomongin area nih, saya ngomongin area. Pak Inyong, areanya pasti Tangerang ya, Iya. khusus Tangerang. Soalnya domisili paling lama dari mana nih? Apa udah tahu semua nih? Pernah ngerasain tuh areanya Tangerang, Tangerang Kabupaten khususnya? Imbang sih Pak. Tapi yang paling lama di daerah Cisoka Tiga Raksa. Cisoka Tiga Raksa. Yang dominan lama. Tapi Cikupa Curug pernah. Udah paseh Pak. Udah fase, berarti Udah, Pak. jalan-jalan kecil, jalan Olah. tembus cacing itu paham semua nih. Sampai nyasar. Foto ya? Kalau kata map itu kasarannya kalau suruh putar arah kita malah nggak nyampe tujuan Pak. Kita tabrak saja. Oh.
Jadi map ngikutin kamu ya? Map yang kita yang bikin Pak kalau bisa. Oh, ini mapping cacing. Walah itu mah dari luar kepala Pak. Kalau Pak Budi area mana Pak Budi? Nih yang terakhir nih. Kalau saya dulu ya megang ya mau Oh, udah pernah mau. racek, Oke. Tapi bukan muak Pak. kemiri, iya kemiri, Jauh itu. terus kresek. Pantesan hitam. Iya, Pedesaan itu masih kampung itu, Pesisir ya, banyak Mas? pesisir itu. Iya. Pesisir laut ya. laut. Oh kalau pasarnya kalau itu Pak ya, kalau jualannya di tengah jalan ya Pak ya. Ada tukang becaknya di klakson juga nggak mau pinggir. Ada teman kita nih dulu ke sono ke daerah Konjo, Nah, dia malah ada yang mancing dong kayaknya Oh iya. di daerah itu. Ya itu mah teman saya Pak. Benar ya, teman kita. Iya. emang hobinya mancing ini? Ada Kalau yang saya mancing. sih hobi sebenarnya sih banyak Pak. Tapi kebetulan kebentur sama waktu. Kita kan kalau pengen maju itu kan hobi boleh, Mm-mm. tapi jangan sampai ninggalin keluarga kita. Terus Oh ya. kita misalkan hobi, tapi besok mikir Pak. Dulu saya juga sering futsal lah ya. Mm-mm. Tapi kalau lama nggak main futsal, badan sakit-sakit semua. Besoknya kita nggak bisa kerja Pak. Oh iya betul sih. Apalagi Jaga di perusahaan kesehatan. saya yang ini Pak. Absen aja susah Pak. Loyalitas, Pak. Wah, yang bener. Tapi saya ya alhamdulillah. Tapi kita butuh refreshing. Itu mah kita pintar ngatur sendiri Pak. Kan yang penting kan akhir bulan cair Pak. Perol lah, perol. Jangan salah, orang dulu kasarannya jadi sales itu gajinya kecil gini. Sembrono Nah, gue. ini unik ini. Ini. Perlu kita tahu nih. Sembrono. Oke. Boleh. Kira-kira sih, Pak, kalau pekerjaan sales itu gajinya UMR atau enggak? Kalau masalah gaji itu tergantung kita terjunnya di perusahaannya mana Pak. Oh beda-beda perusahaan Beda. Mas, ya. Ada yang UMR, ada yang di atas UMR, ada yang di bawah UMR. Tapi ngomong-ngomong asik juga ini ngomong-ngomong gaji nih Bu. Asik. Ini Bu apa Mbak ini ngomongnya ini? Boleh, Mbak, boleh. Mbak aja lah. boleh. Biar Mbak. kelihatan Biar muda. nggak aku ya. Ini kan bertahannya lama-lama ya, di atas 10 tahun. Berarti cukup dong. Gaji lumayan. Jadi bukan cuman betah kerja kali, Ya karena ada cuannya. betah gaji juga kali. Coba nggak apa-apa kita bocorin. Ya Kalau- sedikit aja. Kalau pendapat saya sih Pak, gaji mau berapapun kita itu pasti ngeluh. Mau gede mau Ya kecil. enggak lah, kalau saya gaji sebulan 1 M mana ngeluh saya. Tetap Pak, Enggak. tergantung pemakaian Pak. Nah, itu dia. Tapi Bersyukur, lebih alhamdulillah bersyukur. sih. Keluarga saya pintar memanagenya. Misalkan gaji, masalah gaji lagi ya. Ah, Alhamdulillah di perusahaan saya ini gaji UMR. Tapi kalau saya cuma nguber gaji doang, Mbak, anak keluarga saya di rumah mah nggak jajan, Mbak. Gitu. lah UMR itu udah gede loh. Gimana Bang Inyong untuk memenuhi kebutuhannya? Nih, tak kumpas lagi, Mbak. Ini yang orang-orang nggak tahu. Sales itu kan dulu kan kasarannya orang paling kelas bawah lah ya. Ya, ya. Dipandang Oh, mata. dulu kan terkenalnya kan sales panci, Lah. Magicom gitu. Kerja di mana, Nyong? Sales. Lah, Iya, sales. lah kan itu. Kayaknya apa ya? Kecil gitu. Tapi saya buktikan juga, Mbak. Saya ikut kerjasama di perusahaan saya ini. Yang tadinya mencibir saya ngomongnya lah, biar tambah gede jadi lah. Oh. La ilaha illallah. Iya, alhamdulillah. Intonasinya tinggi lah. Iya, biar Nah, kaget. itu. Setuju saya itu. Giliran ada Pak yang ngomong, gaji lu sebulan berapa sih, Nyong? Lah kita mau UMR. Mm-mm. Tapi kok lu bisa beli ini, Nyong? Iya. Emang beli apa? Burung. Kalau burung di rumah mah nggak kehitung, Pak. Berarti Hobi. ada hasilnya dong Bang. Alhamdulillah. Hobi burung berarti ya. Hasil dari kerja dari saya, dari perjuangan saya jadi sales itu, yang dulu orang mencibir jadi sales itu nggak bisa ngapa-ngapain, cukup makan aja udah syukur kan? Ya. Sekarang yang ngomongin kayak gitu,
tak pamerin sekalian Pak dari hasil sales Pak. Tapi ya jangan terlalu sombong, Nyong. Iya. Tunjukin aja. Bener kan Pak Budi? Iya. Maksudnya yang ngomong lah itu kita parkir mobil dekat rumahnya aja Pak. Pakai mobil Mungkin angkot. gini, rasa sakit Bang Inyong itu bukan untuk ditelan mentah-mentah, tapi untuk nih loh, gue bisa nih tak atas cibiran kamu nih, saya bisa bangkit nih. Semangat Pak malah. Gitu, mungkin seperti itu. Ya dari situ saya bergelut. Gimana sih katanya sales itu insentifnya lumayan. Bukan lumayan lagi Pak. Itu kalau insentifnya kalau kita tembus ya sama gaji Pak. Buset, berarti dua kali lipat. lipat. Nah benar. Jadi dari situ yang tadinya saya itu, yang tadi pas saya pernah ngomong Don tadi kan, mikir lagi Pak. Ngelihat setruk teman saya itu gajinya kok buset, gede amat. Gitu ya. Yang udah jadi sales duluan. Iya, yang ngerangkul saya jadi terjun di dunia sales ini. Mas Ismail. Iya benar. Gajinya insentifnya nyampe capek katanya Pak, gesek di ATM dulu. Dulu Saking banyaknya itu. iya dulu apalagi dulu itu lagi enak-enaknya reward Pak. Iya. Oh, ada reward juga. Iya. Reward itu apa? Reward itu ya bonus per 6 bulan. Oh, berarti beda lagi dengan gaji dan bonus Insentif. yang target itu. Beda, Insentif Pak. bulanan beda. Beda Pak dulu. Hmm. Tapi berujung ke sini-sini ya namanya kita Iya. makin banyak karyawan, banyak rekrutmen, ya di situ mungkin ada pemangkasan. Benar. Dulu saya ngelihat insentifnya aja 10 juta Pak. Itu tahun 2013 Pak, bayangin. 2013 UMR berapa Pak Budi? Masih 2000. 4.000-an kali ya? Udah nyampe belum? nyampe. Belum 3.000 lah ya. 3.000. Dua 28. setengah. Iya ya. 28 Pak. Tapi turun ribet itu kan 6 bulan sekali baru keluar gitu ya. Tapi bulanannya juga ada Pak. Bulan insentif itu Iya. ketika capai target. Iya. Oke. Jadi saya tambah getol Pak. Iya, Yang iya. tadinya aduh Oh, gimana Wah, triknya Pak? gitu ya. Orang pura-pura tidur mas saya dulu itu capek beli helm Pak. Buat apa helm? Ya itu ngadepin toko-toko yang mual waka Pak. Mual maka itu Yang wes ora. nggak mau beli gitu. Pura-pura tidur kita jatuhin helm Pak biar bangun. Oh, maksudnya ngagetin ya ampun. Iya. Nyong aduh. Kan ngetrik Pak biar tuh kaget. Hmm. Pura-pura ngopi dulu ngobrol-ngobrol. Tapi kebanggaan jelas kalau salesnya batu, tokonya batu, terus bisa ngedrop itu suatu kebanggaan ya. Wow, Banggaan luar biasa Pak. Toko batu itu toko nggak mau bener-bener ngambil gitu. Bener-bener Pak. Emang ada itu. Ada saya Pak. Oh, Caranya ada Pak. sorry. Jadi ketika toko nggak mau ngambil itu ada bahasanya toko batu. Tapi nggak apa-apa ini buat apa namanya buat guyonan sih. Bahasa Jamanya itu buat Sebenarnya guyonan. sih toko yang tak masukin ini sebenarnya sih bukan nyediain barang saya tadinya Pak. Dia khusus sembako toktil. Rokok dia- sama sembako sama kopi-kopi. Oh, gitu. background dia sembako, nggak jual snack. Tapi saya ngelihat posisi tokonya itu Potensi. potensi terus gedenya luar biasa Pak. Oke, grosir. Iya. Pas itu udah awal mula udah jadi TO ya. Tadinya toko itu juga udah mau dibuang Pak. Maksudnya dibuang dari coveran kamu? Enggak, yang sales sebelum saya Pak. Oh, karena nggak mau ngambil produk Iya. kamu ini, Katanya ya, capek. ya karena kan toko itu emang nggak jual produk yang kamu bawa, ya nggak mau jual Tapi juga, kan mau nggak gitu dipaksa. juga Pak. Hah? Kita seorang salesman kok. Harus pintar. Harus Pak. Saya setahun setengah Pak ngelobinya, naudzubillah. Berarti selama setahun setengah nggak ada orderan. Nggak ada. Tapi nggak kunjungan. Weh. Tanya Pak. Pasti ya. Tanya Inyong, nama Inyong masih ngelotok kali Pak sekarang. Maksudnya, lah toko nggak mau order ngapain dikunjungi Tapi Nyong? kan Inyong mikirnya suatu saat toko ini tak masukin produk saya, misalkan mau nih, pasti omsetnya gila. Terbukti Pak. Karena kamu sendiri udah yakin dengan produk kamu. Yakin. Tapi saya sering diusir Pak. Pak, ngapain Pak kamu ini capek-capek ke sini, kan saya nggak jualan produk kamu Pak. Nggak Pak, saya di sini aja Pak, nggak apa-apa. Ngobrol-ngobrol dikit-dikit nggak apa-apa. Saya masih ingat tadi
wejangan dari teman saya. Ah, suhu. Suhu. Kamu datang ke toko aja udah dibayar sama perusahaan, apalagi bisa dapat Nah, orderannya. ini saya sepakat. Yang kadang salesman, sorry Pak Budi, mungkin Pak Budi udah cara. Ya mungkin salesman nggak nyampe berpikir di situ nyong. Salesman itu kita digaji untuk datang ke toko. Iya, benar. Kita datang ke toko ya nawarin barang, toko nggak mau ambil, kita tetap digaji kan? Iya. Dipotong nggak gajinya kalau nggak order toko itu? Nggak kan? Enggak. Udah digaji. Ketika toko itu order, produk kita dibeli, kita dapat insentif toh? Iya, benar. Ya, segampang itu loh kerja sales. Ternyata. Ngomong. Nah, Bentar katanya sebelumnya tadi ya kan Nyong ya. setahun setengah lobbynya. Lebih, Mbak, malah, Mbak. Terus bisa untuk dia, oke lah saya ambil. Itu gimana caranya? Itu Bang? saya deal-dealannya gini, Mbak, ceritanya. Garansi. Garansi itu, Mbak, tak kasih garansi terakhir itu. Nek ora payu, Kalau nggak laku tak tarik seminggu lagi, Pak. Itu entah gimana buat nariknya, Pak. terus kamu masukin berapa itu? Saya deal-dealan pokoknya kan kalau di perusahaan saya itu strata diskon pengambilan sekian, potongannya sekian. Ya, tak masukin strata diskon Biar tertinggi. dapat diskon tertinggi. Iya. Saya juga kaget, Pak. Nggak tahu-taunya baru tak masukin, barang baru masuk 2 hari, Pak. 2 hari. 2 hari tak masukin itu 30 dus, Pak. 30 karton dimasukin sama Berapa kamu. kali habis? 2 hari, 2 hari. 2 hari itu nggak nyampe 2 hari, Mbak. Sehari setengah. Wow. Pagi-pagi saya tuh ditelepon, Pak, saya nggak nyangka ini, Pak, produk sampaian ini di sini baru sehari kok, sehari setengah, Pak, udah habis. Besok kira-kira kirim 100 karton bisa nggak, Pak? Nah, ini dia. Perjuangannya nggak sia-sia setahun setengah. Ya, Luar ini biasa. yang disebut kebanggaan tadi, Pak. Iya, iya, benar. Terus toko itu alhamdulillah pendompleng omset terbesar saya dulu, Pak. Malah jadi toko terbesar omsetmu, Iya. produkmu Yang padahal tadinya nggak Nyampe Yang tadinya sekarang nggak mau. kayaknya yang megang area situ kayaknya omset terbesar area mana nyong? Pengen tahu saya nyong. Nggak Area apa-apa. Curug. Area Curug. Mm-mm. Oh iya, kalau Curug basicnya agen emang gede-gede sono. Telepon, Pak, kirim 100 karton, Pak. Nggak kebanyakan, Pak. Ntar saya ngangkutnya gimana kalau narik? Takut nggak? Takut Iya, dong. iya benar. Lah saya ngelobi setahun setengah lewat. Baru habis 30 langsung minta 100. Iya, Kalau nggak laku gimana nih Ya, nanti nariknya? itu matrik saya, Mbak, biar produk saya itu masuk Iya semua. benar-benar. Wah, jangan banyak-banyak dulu, Pak. Kan produk saya banyak, Pak. Ya udah saya kirim 100. Produk kamu apa? Ini, Pak. Ya udah nyoba 1 item lagi, Pak. Oke. Ya udah, berapa, Pak? 10 dulu, Pak ya. Kan produk baru. Siap. Besok kiriman, Pak. Itu nyampe nggak sabar, Pak. Telepon terus, ya? Pak. Nanyain Kapan kiriman. dikirim, Pak? Ini kalau boleh dijemput, tak jemput ini, Pak. Sabar, Pak. Kalau saya bisa ngirim, tak kirim sendiri, Pak. Oh, berarti Pak Inyong dulu sampai sekarang ngurusin toko-toko yang gede ya? Bisa dikatakan agen-agen. Sekarang. Sekarang. Oh. Tapi kan tadinya kan juga pakai bronjong, Pak. Iya, maksudnya sekarang berarti dari bronjong bisa naik ke atas, Iya. atas itu ya. Iya. Ada jenjang karir lah ya. Ada. Regenerasi. Saya potong. Jangan takut. Jadi sales itu nggak punya karir. Benar. Saya potong. Tadi katanya sampai toko yang ngejar-ngejar produk Bapak. Keren berarti, Pak. Ya, alhamdulillah. Itu juga dari Pengorbanan. trik, dari pengorbanan. Kita kulik-kulik hobinya lah, apanya lah. Pendekatan. Intinya kita kasarannya ingat, saya juga ingat jangan apa teman saya itu. Jangan takut jadi sales. Kasarannya tuh Mbak. Ya. Digoreng, dibungkus daun pisang, kita tawarin. Mau, Mbak? Toko mau gitu ya? Mau. Entah itu ntar dibuang apa Oh, gimana. itu. Karena dia nggak enak sama kita, Oh, Mbak. pernah dengar saya itu. Oh, Pernah dengar. Rasa nggak enak itu Iya. lagi. Gitu. Pernah dengar enggak? Maksudnya kalau kita udah jadi salesman sejati nih kayak Bang Inyong sama Pak Budi, kita bawa diri aja toko mau gitu loh. Apa yang kita bawa ketika kita udah deket sama toko, apa yang kita minta toko pasti akan ngasih gitu Nyong, maksudnya Iya. Nyong ya. Jadi kita mau bawa apapun ketika kita udah deket sama toko, hubungan baik sama toko pasti nurut sama kita. Iya. Yang penting kita jangan ngecewain toko gitu ya. Servis, Pak. Servis ya. Misalkan kayak barang yang lagi susah nih,
Ya emang benar itu barang susah Pak. Susah dijual apa susah produksinya? Produksi mungkin ya Lagi slow lah. baru slow. Mungkin tadinya produksinya misalkan kayak produk ini Pak. Tadinya itu perusahaan kan juga nggak nyangka bakal langsung meledak ya. Ya. Kadang yang digadang-gadangkan malah ngempos. Nah ini kayaknya produk ini yang tadinya nggak digadang-gadang ini malah tahu-taunya malah bikin heboh. Malah booming lah ya. Capek Pak. Kita ngejanjiin toko itu Pak. Hari besok kalau ada tak inputin Pak gitu. Oke, jadi permintaan tinggi, kamu stok nggak banyak. Ya. Oke, paham. Berarti pembagian stok lah ya. Ya. Tapi itu benar Pak. Benar itu Inyong itu. Kalau kita dekat itu ibaratnya kata, udah yang kosong isi aja udah. Udah kita terserah kita ya. Bener kalau udah kita. Nah itu enaknya jadi sales begitu tuh. Iya. Ketika menemukan apa namanya? Apa ya? Udah tahu salahnya lah. Pokoknya intinya toko kalau udah sering ngobrol, sering apalagi bisa ngopi bareng Pak. Berarti bisa jadi saudara ya Pak ya? Bisa. Bahkan ada dulu toko Mbak, ada yang dulu mau modalin saya, tapi saya nggak mau. Modelin suruh kamu jualan. Ya suruh usaha. Sedekat itu Pak Inyong? Ya alhamdulillah kan kita percaya. Kan kalau jadi sales itu satu harus jujur Mbak. Nah ini kata-kata yang paling cocok nih. Jujur. Makanya mungkin karena mereka jujur Bun ya. 12 tahun masih dipercaya oleh perusahaannya. Mungkin itu salah satunya Nyong. Tapi selain jujur, karena banyak orang jujur di perusahaan, tapi bohong di rumah tangga. Itu juga akan hancur. Banyak itu Pak. Makanya berarti kalian berdua ini kenapa bisa bertahan sampai sekian tahun di perusahaan yang sama dari awal sampai sekarang? Ya berarti kesimpulannya kamu jujur bekerja, jujur sama keluarga. Iya, harus transparan Pak. Betul. Jadi kalau kita banyak duit tuh biasanya banyak gunjengannya Pak. Ya angin-angin sepoi-sepoi lah. Tapi tetap kita ingat yang di rumah. Emang ada godaan sales? Wah, jangan lihat itemnya Pak. Enggak, maksudnya ada yang godain. Ya mungkin kalau toko ngelihat sales sih ya mungkin ya apa namanya? Lah, apa godaan sales apa sih? Ya godaan sales ya apa. Tapi ya kita balik lagi Pak. Emang suka ada yang begitu-gitu Pak Inyong? Alhamdulillah sih belum nyampe situ. Marah ke situ. Jangan Pak. Jangan, nggak bagus lah. Tapi Bener. memang dunia persalesan itu kan dunia yang benar-benar tiap hari ketemu sama orang baru ya, orang lama gitu. Bahkan tadi sempat diomong jalan-jalan gitu tadi. Kalau untuk nyeleweng kayaknya gampang gitu ya Pak ya? Wah, gampang Pak. Gampang. Semua itu dunia gelap itu gampang. Apalagi yang teman-teman bahas duit lagi nih ya. Yang katanya yang bahasa Inggrisnya kan kalau Inyong kan ngomong fraud lucu. Fraud. Ya kan aku Ya. wong Jawa Pak. Fraud itu menggelapkan uang perusahaan. Ya, bener Pak. Itu bagi mereka yang pemikirannya sempit Pak. Tapi ada juga kasus begitu Pak. Walah banyak Pak. Teman saya yang di penjara berapa Pak? Ya. Nggak tanggung-tanggung. 1,3 sekian lah itu. Tapi ini kali ya. Global. Itu nanti berkah dari kita sales ya biasanya anak sekolah di semester 7 semester 8 sekolah di Umpam. Umpam? Iya. Anak bapak diumpam? Betul. Luar biasa. Terus yang Merinding loh Pak Budi saya. Serius loh Pak yang Budi. kedua udah kelas 3 SMK di SMK 5